Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang tua kami yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dari sekian banyak anugerah yang Allah berikan, tidak ada anugerah yang lebih mahal, yang lebih besar melebihi anugerah agama. Dengan anugerah agama inilah baru kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Begitu juga baru bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Sebaliknya, ketiadaan agama, ketika seseorang tidak ada agama pada dirinya, maka dia tidak akan mungkin bisa bahagia di dunia ini, apalagi nanti bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri anugerah agama ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik pada kita untuk mengamalkan agama. Allah berikan pertolongan kepada kita untuk taat pada Allah. Allah selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama dengan harapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini antara maghrib dan isya, kita akan mendengarkan beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang berisi 40-an hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah beberapa hadis kita dengarkan. Pada kesempatan malam hari ini, haditsus tsamin, al-haditsus tsamin, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putra daripada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Sebahagian ulama memaknai an-nas di sini orang musyrik. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka sampai juga mengerjakan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka kerjakan hal itu semua, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, salat, dia kerjakan zakat, fa idza fa'alu dzalik, kalau dia kerjakan hal itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah mereka daripada diperangi itu tadi, terjagalah diri mereka, harta mereka, darah mereka pun juga terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali mereka mengerjakan satu perkara yang di dalam haknya Islam itu nanti mereka bisa juga untuk diberikan hukuman mati. Jadi ada beberapa perkara dalam hadis lain diterangkan orang-orang Islam itu nggak boleh dibunuh kecuali 3 perkara. Zina muhsan, orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang pernah membunuh orang maka dia dikisos, nanti bisa juga dibunuh setelahnya. Kemudian at-tariku lidinihi, orang yang keluar meninggalkan agama Islam. 3 perkara ini yang bisa membuat seseorang itu darah mereka tidak terjaga di dalam Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali mereka mengerjakan perkara-perkara yang memang mereka itu juga diperbolehkan untuk dihilangkan nyawanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab mereka adalah tergantungnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang bahkan mereka itu ngaku Islam. Mereka mengaku Islam. Kalau orang-orang yang tidak Islam nggak ada masalah karena memang beda agama kan. Kalau mereka bukan Islam, non Muslim, entah apapun agama dia, tidak percaya Quran, tidak percaya dengan hadis, ya memang namanya bukan orang Islam. Nah, hadis-hadis yang seperti ini digunakan oleh senjata oleh orang-orang munafik. Orang yang ngaku-ngaku Islam, zahirnya sepertinya Islam, tetapi batin mereka itu tidak beriman pada Allah. Ini orang munafik. Sehingga akhirnya di mana-mana mereka itu membuat orang Islam itu ketakutan dengan agamanya sendiri. Jadi yang mereka takut-takuti itu orang Islam. Coba kalian tengok, agama kalian tuh mengerikan. Hadis yang tadi kita baca itu coba diterjemahkan secara harfiah, secara perlafat. Nabi bersabda, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas,
aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, orang-orang musyrik, sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka sholat, mereka menegakkan sholat, membayar zakat. Kalau mereka kerjakan itu semua, kata Nabi, baru nanti terjaga darah mereka dan terjagalah jiwa mereka, kehormatan mereka terjaga, diri mereka terjaga. Kecuali setelah mereka misalkan masuk Islam, kerjakan sholat, bayar zakat, bisa juga mereka itu nyawanya hilang, diperangi juga, dibunuh juga, kalau mereka mengerjakan hak-hak yang ada memang dituntut untuk dibalas di dalam Islam. Nanti dilengkapi dalam hadis lain, ya tadi orang zina muhson, sudah pernah nikah kok malah zina. Kalau orang yang belum pernah nikah zina, itu namanya zina ghairu muhson, itu nggak sampai dibunuh. Pemuda-pemudi zina belum pernah nikah, berbeda dengan orang yang sudah pernah nikah, sudah tahu rasanya kok malah kamu coba yang lain. Berbeda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Kemudian ada orang yang membunuh orang Islam lainnya, maka dia bisa juga dikisos kembali. Yang terakhir yang keluar daripada agama Islam, kemudian Nabi tutup wa hisabuhum 'alallah. Lah kalau ada orang-orang yang mereka ini zahir mau syahadat, masuk agama Islam, zahirnya sholat, zahirnya zakat, zahirnya ngamalkan agama, nampak dalam mata kita mereka mengamalkan Islam, tapi hati mereka kok lain daripada itu urusan mereka dengan Allah. Kita ini diperintahkan untuk nahnu nahkumu bil-dhahir. Yang diperintahkan untuk kita tuh menghukumi orang tuh dengan yang zahir saja. Hati tidak boleh dituntut, enggak. Hati orang tuh tidak boleh kita nilai. Yang bisa menilai hati manusia hanya Allah. Satu kali Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ini putra daripada kekasihnya Rasulullah, Zaid bin Harithah, punya putra Usamah bin Zaid, diutus oleh Nabi dalam satu pertempuran. Ketika dalam pertempuran, namanya orang Islam di luar Islam pada waktu itu bertempur, akhirnya musuhnya terjatuh. Ketika musuhnya terjatuh, maka pada waktu itu langsung musuh itu mengucapkan la ilaha illallah. Hendak dibunuh, dia ucapkan la ilaha illallah. Maka pada waktu itu Usamah tidak menggubris, nggak dihiraukan, tetap dia penggal leher orang tadi. Akhirnya dikadukan, dilaporkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini Usamah buat seperti ini. Orang itu memang awal mula nampaknya bukan orang Islam. Tahu-tahu ketika hendak dipotong, dipenggal lehernya, tahu-tahu dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya tetap juga dibunuh oleh Usamah. Maka Usamah pun dipanggil Nabi. Betul seperti itu? Kata Usamah, betul ya Rasulullah. Kenapa engkau bunuh? Dia sudah mengucapkan kalimat. Maka kata Usamah, dia mengucapkan kan karena ketakutan, jaga diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, halla syaqaqta qalbah. Coba, pernah kamu belah dadanya? Kamu tahu apa maksud tujuan, apa niat dia menjaga diri atau masuk Islam? Tetap Nabi menyalahkan, bahkan kata Nabi, nanti engkau di akhirat engkau tanggung jawab dengan apa yang kau buat. Jadi kita ini diperintahkan hanya zahir, batin orang nggak boleh kita nilai. Yang bisa kita nilai batin itu hanya batin diri kita sendiri. Kita tahu dengan diri kita. Tapi untuk menilai orang lain, wa hisabuhum 'alallah, hisab yang mau memperhitungkan hati-hati manusia itu nanti Allah di akhirat. Ikhlas ndak ikhlas, benar ndak benar, betul ndak betul, itu nanti Allah yang akan menilai hati-hati manusia nanti ketika di akhirat. Di dunia bahagian kita hanya menilai zahir manusia. Dia amalkan secara zahir, muslim dia. Tapi kok zahir nggak dia amalkan, ya bisa itu tertuduh menjadi orang buruk. Ada orang kok nggak pernah sholat, nggak pernah dia ini bayar zakat, nggak pernah dia nutup aurat, itu kan zahir nampak. Kok tahu-tahu dikatakan soleh, kan nggak bisa. Itu nampak. Tapi kalau dia sudah mengamalkan amalan-amalan zahir, yang batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu sampai urusannya bukan kesyirikan, insya'a ghafara lahu
kalau memang Allah kehendaki ya Allah ampuni, itu terserah Allah. Kalau tidak Allah ampuni ya tentu Allah akan azab dia, tapi itu urusan Allah, terserah Allah, fi masyiatillah. Orang yang seperti itu tergantung nanti apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, dalam hadis ini perlu diterangkan karena memang zaman sekarang yang seperti ini yang ditakutkan oleh orang-orang Islam sendiri. Bahkan mereka punya paham Islam itu mengerikan. Lah kalau kita sendiri sebagai orang Islam salah paham dengan agama kita, lah terus mana mungkin orang-orang di luar Islam bisa paham dengan agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini ya memang hal yang begini ada dalam Islam. Memenggal leher orang ada, membunuh dalam Islam itu ada. Nggak bisa kemudian setelah itu ada kita katakan Islam itu ekstrim dan kejam. Enggak, itu namanya memahami satu sudut pandang. Lah di negara saja, entah itu negara kita ataupun negara luar, pembunuhan itu ada. Ketika ada yang memberontak kepada NKRI terus kemudian dibunuh, kan diam saja orang-orang. Kenapa? Menurut mereka itu boleh. Lah kenapa ketika Islam mengatakan ada orang yang berzina itu boleh dipenggal, kok ribut? Agama punya aturan, negara saja punya aturan, masa agama yang jauh-jauh lebih tinggi tidak ada aturan? Agama ada aturan, maka aturan ini pun juga bukan seenaknya untuk dikerjakan, ada prosedur juga di dalam agama, ada prosedurnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu contoh, beliau mengatakan seperti itu kondisi di zaman Nabi. Ketika umat Islam semuanya juga sudah mengamalkan agama, orang Islam tuh nggak ada yang nggak sholat. Orang tuh zaman Nabi kalau sudah sholat, kalau sudah Islam pasti sholat. Kalau sudah Islam pasti zakat. Kalau sudah Islam mampu haji, ya pasti haji. Lah ini zaman nggak tahu nih, zaman memang betul-betul sudah dekat kiamat zaman sekarang. Banyak orang mereka itu ngaku Islam tapi nggak sholat, ngaku Islam tapi nggak nutup aurat, ngaku Islam bulan Ramadan nggak puasa. Kan ini mengherankan. Nggak bisa kita langsung oh tegakkan hukum Islamnya gimana. Ini Islam zaman sekarang dengan Islam zaman Nabi itu beda jauh kondisinya. Maka memahami teks hadis, teks Al-Quran itu tidak bisa kita lepaskan daripada konteksnya. Semua perkara seperti itu, ada hadis, ada teks hadis, ada konteksnya hadis. Hadis itu bisa kita pahami kalau tahu penyebab turunnya hadis itu apa. Begitu juga Al-Quran, penyebab turun Al-Quran tidak bisa dilepaskan daripada teks ayat Al-Quran, baru kita bisa pahami. Jadi ingin memahami hadis ini, tengok kondisi zaman Nabi seperti apa. Pahami dulu pertama zaman Nabi seperti apa. Semua orang sholat, nggak ada yang nggak sholat. Munafik saja sholat, apalagi orang Islam. Nabi bersabda dalam satu hadis, kata Nabi, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali sholat subuh berjamaah. Nabi nggak ngatakan orang munafik nggak sholat, nggak. Tidak ada sholat yang lebih berat. Mereka buat cuma berat. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin di Madinah, kerjanya dia itu apa? Setiap kali Nabi mau ceramah, itu yang pegang mic, kalau kita kan garim ketua, yang pegang mic itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hari ini tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi sebentar lagi mau khutbah, Nabi mau ceramah, mari dengarkan dengan baik-baik dan amalkan nanti apa yang disampaikan. Yang punya kerja seperti itu Abdullah bin Ubay, bukan orang sembarangan. Jadi zaman Nabi yang namanya semua orang sholat, perempuan itu nggak ada yang buka aurat zaman Nabi. Kok Islam itu mesti bukan kok dia ini buka aurat zaman Nabi, perempuan kok tidak pakai jilbab, itu dipastikan non muslim. Karena yang nggak wajib cuma orang di luar Islam. Nah sekarang hampir mayoritas yang tidak menutup aurat itu umat Islam, yang tidak sholat ya orang Islam.
Lah terus bagaimana memahami konteks hadis ini di zaman sekarang? Sulit. Apalagi sampai betul-betul diamalkan hasilnya. Orang zina dipotong saja lehernya, orang mencuri potong saja tangannya, orang membunuh balas lagi dibunuh. Lah ini gimana? Lama-lama yang mati orang Islam sendiri. Yang mencuri siapa? Orang Islam. Kita pergi ke penjara, coba dikalkulasi orang Islam berapa di sana jumlahnya, yang mencuri berapa. Lah ujung-ujungnya yang terpotong tangan orang Islam semua. Yang zina muhsan, yang sudah nikah zina, kemudian setelah itu dilempar batu sampai mati, orang Islam semua yang mati. Tengok yang memperkosa, yang berzina siapa? Orang Islam semua. Apalagi kalau sampai yang sholat, yang gak sholat dibunuh, yang mati orang Islam semua. Maka bagaimana? Pahami hadis ini, gambarkan kondisi di zaman Nabi. Zaman Nabi ini bisa untuk langsung dikerjakan, bisa. Ada Nabi, bahkan zaman Khalifah bisa dikerjakan. Zaman sekarang tidak adanya khilafah itu sebenarnya satu anugerah untuk umat Islam. Zaman sekarang ini Bapak Ibu yang mulia, zaman ini, detik ini, nggak tahu 10 tahun, 20 tahun saya nggak tahu. Detik ini kita bicara, tidak adanya khilafah sebenarnya anugerah. Karena adanya kepemimpinan dalam umat Islam yang seperti ini bisa dikerjakan. Kalau dikerjakan mati semua orang Islam. Maka para ulama mengatakan kondisi zaman sekarang ini tidak ada solusi kecuali dakwah. Yang mau kita perbaiki itu umat Islam dulu. Dakwah pada umat Islam itu solusi untuk umat. Ajak orang Islam sholat. Ini di daerah kita ini, perumahan kita ini berapa banyak? Jumlah kakak yang orang Islamnya berapa banyak? Coba dipresentasi dengan yang sholat. Kemudian kita bangga diri, masjid kami, kampung kami, kota kami, provinsi kami, negara kami ngamalkan agama. Nggak, dari persentasenya masih belum. Bagaimana caranya? Nggak ada solusi kecuali dakwah. Maka zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada ceritanya langsung perang, bunuh, ngangkat, sembelih orang, tuh nggak ada. Setiap kali Nabi mengirimkan pasukan, maka Nabi perintahkan, kata Nabi, dakwahi orang-orang non muslim dulu selama 3 hari. Jadi dakwah sebelum adanya pertempuran, itu langkah pertama tuh dakwah dulu. Jadi nggak ada cerita main bunuh-bunuh dalam Islam, tuh nggak ada. Dakwah dulu. Lah dakwah nggak pernah maunya bunuh orang, ini agama mana? Dakwah dulu. Bahkan satu kali dalam satu riwayat dalam kitab Fathul Bari diterangkan, beberapa orang telah ditangkap di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang non Muslim ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi menjadi tawanan perang. Maka setelah sampai di hadapan Nabi, orang non Muslim pun mengatakan, ya Rasulullah, mereka pun manggil ya Rasulullah, ini sahabat-sahabatmu nangkap kami tapi nggak dakwah dulu. Nangkap kami tapi nggak dakwah dulu. Ini dalam kitab Fathul Bari. Nangkap kami tapi nggak dakwah. Maka Nabi tanya sahabat, betul? Sahabat pun mengatakan, betul ya Rasulullah, kami tangkap, nggak pakai dakwah. Maka kata Nabi, rudduhum ila ma'manihim, kata Nabi, kembalikan mereka ke tempat aman mereka. Di mana kampung mereka, kalian kembalikan. Nggak ada dakwah. Terus tahu-tahu kalian tangkap, kata Nabi, ajak mereka pada agama, buat dengan akhlak yang baik, ajak dengan lemah lembut kasih sayang. Tidak mau tuh baru jalur yang lain. Setiap cara, entah itu negara, entah agama, seperti itu kok. Cara yang betul-betul dibuat cara yang sebaik mungkin. Tujuan agama Islam. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menukil satu riwayat. Ibnu Hajar al-Asqalani kata beliau, la islamu rajulin wahid. Ini hadis. La islamu rajulin wahid ahabbu ilayya min qatli alfi kafir. Nabi bersabda, masuk Islamnya satu orang lebih aku sukai daripada membunuh 1000 orang kafir. Islam satu orang, saya tuh jauh lebih senang, kata Nabi, daripada membunuh 1000 orang. Lah berarti Islam tuh tujuannya membunuh atau masukkan orang ke surga. Jadi Nabi berharap
tujuannya agama itu dakwah. Jadi Nabi selalu ngajarkan itu sayang. Nabi nggak pernah menebar kebencian tuh, nengok orang kafir kamu benci ya, enggak. Bukan benci, kasihan iya, sayang. Bahasa lainnya kasihan, ibo wa lihat orang tuh. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Hayatus Sahabah diterangkan satu riwayat. Satu kali Umar bin Al-Khattab, beliau di depan beliau tuh ada satu orang pendeta, rahib Yahudi. Ketika melihat kondisi rahib Yahudi yang kurus kering, tinggal tulang belulang, begitu mujahadahnya dia di dalam agama, susah payah dia, makan kurang, puasa tiap hari, tidak pernah jumpa, tidak kawin pula lagi, susah payah. Maka melihat kondisi rahib seperti itu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun nangis. Beliau nangis. Apa dibunuh waktu itu? Tidak, nangis. Maka para sahabat pun mengatakan, kawan-kawan beliau, wahai Amirul Mukminin, itu kan bukan orang Islam, itu rahib itu. Kenapa Tuhan kok sampai sedih melihat kondisi dia? Maka kata beliau, Umar ibnul Khattab membaca satu ayat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kata beliau, aku ini sedih, ini jangan-jangan nanti orang yang seperti ini yang dimaksud ayat amilatun nasibah, susah payah dia buat amal agama, tasla naron hamiyah, tapi ujung-ujungnya kok malah masuk neraka selama-lamanya. Susah payah dia begini, aku kasihan kok susah payahnya untuk neraka. Bukan benci, kasihan. Itu yang diajarkan Nabi, sayang kepada manusia. Lah kalau kita sudah punya jiwa sayang, baru kita bisa mendatangi. Tapi kalau benci, tidak akan bisa mendatangi orang. Jangankan orang di luar agama, orang satu agama pun tidak akan bisa kita datangi mereka. Sayang kita pada orang, baru bisa datang. Pak, sholat pak, ibu sholat bu. Kalau nggak sholat, susah kita hidup. Bahkan dalam satu hadis, siapa yang sholat meninggalkan sholat satu saja, kata Nabi, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama satu hukub. Satu hukub itu 70 tahun. 1 tahun di dunia, 1000 tahun di akhirat. Ngeri apa enggak? Nah, apa kita nggak kasihan nengok orang yang nggak ngamalkan agama? Jadi hadis yang seperti ini harus difahami. Ini nggak bisa langsung diamalkan. Prosedurnya ada. Islam diamalkan oleh keseluruhan umat Islam. Semua orang Islam mengamalkan agama, baru tergambar yang namanya Kitabul Jinayat. Pidana-pidana secara hukum Islam itu baru mudah kita pahami. Tapi kalau orang Islam nggak ngamalkan Islam, wah gawat itu. Yang mati semua orang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu contoh lagi. Zina muhsan kata Nabi. Zina dia sudah pernah menikah. Maka nanti dalam hukum agama jinayat pidananya dia dipendam, dikubur separuh badannya sampai pinggang, kemudian dilempar dengan batu yang sedang. Sedang dalam kitab fikih itu seukuran batu yang bisa dikepal oleh tangan. Tidak boleh besar, tidak boleh terlalu kecil. Batu yang bisa dikepal oleh tangan, dilempar orang itu sampai mati. Ini namanya rajam. Untuk siapa? Orang yang dia ini berzina dan sudah pernah nikah. Tapi ini ada prosedur. Yang bisa buat seperti ini hanya pemerintah Islam. Prosedur pertama. Yang kedua, ada 4 saksi. 4 orang yang betul-betul melihat kemaluan laki-laki itu masuk ke kemaluan perempuan tanpa samar. Saksi itu pun punya definisi, harus saksi yang adil. Adil dalam agama menjaga sholat 5 waktu. Lah sekarang yang nengok tuh saksi dia. Jadi saksi di pengadilan, sholat pun tidak. Makna saksi orang yang soleh. Maknanya kok ada orang zina terang-terangan di depan orang baik, betapa buruknya orang itu, lebih buruk daripada binatang. Kalau dia berzina di depan kawan-kawannya sesama orang buruk, ini nggak bisa jadi saksi. Maknanya Islam tidak semudah itu untuk menghilangkan nyawa orang.
Nggak bisa semudah itu. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kalau ada saksi, saksinya pun adil, nggak boleh dia ini kira-kira, betul-betul nampak dalam satu waktu. Kalau dalam ditengok di lubang, tengok, nampak, oh tengok, gantian. Itu nggak dalam satu waktu. 4 orang dalam satu waktu, dan yang menengok ini orang soleh. Umumnya orang soleh, Bapak Ibu yang mulia, kira-kira pas ada keadaan gitu nengok atau malingkan wajah? Pasti malingkan wajah kalau dia soleh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara yang kedua orang yang zina bisa dirajam. Pertama tadi ada saksi, ada bukti, dan ternyata prosedurnya ketat. Yang kedua dengan ikrar. Ikrar itu mengaku, ikrar, pengakuan. Yang berzina datang pada hakim. Hakim pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang wanita Ghamidiyah, diterangkan dalam hadis, dia datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita Ghamidiyah ini tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya zina, tolong sucikan saya. Saya zina, tolong sucikan saya. Maka dalam hadis itu diterangkan, Nabi berpaling. Kata Nabi, ndak, tarik ucapanmu, mungkin kamu nggak zina. Nabi berpaling. Nabi suruh pergi. Apa maksudnya? Kamu kalau masih ngaku juga, kamu nanti dilempar batu sampai mati. Sekarang tarik ucapan, nggak harus kok. Tobat pada Allah bisa, nggak usah ngaku. Balik sana, pergi. Itu maknanya. Dan sahabat semuanya tahu hukum zina muhsan itu dirajam. Makanya makna Nabi menolak, pulang. Nggak usah kamu ngaku, nggak perlu ngaku. Tobat sama Allah masih bisa. Yang nggak bisa diampuni itu cuma syirik. Selain itu bisa. Ini maknanya. Tapi setelah Nabi berpaling, dia datang lagi. Ya Rasulullah, betul saya zina, tolong sucikan saya. Yang kedua, Nabi pun marah. Pergi, nggak usah ngaku, masih bisa kamu tobat. 2 kali. Yang ketiga, tetap dia datang, ya Rasulullah, saya betul-betul berzina, tidak mampu dapat azab di akhirat, biar selesai semua urusan di dunia. Yang ketiga, itu tidak bisa ditarik lagi ucapannya. Ikrar kalau sudah ngaku 1 kali. Untuk seorang hakim, sunnah menyuruh orang yang ngaku itu untuk menarik ucapannya. Seorang hakim, kalau ada hakim tidak tahu hukum, gawat kan. Kalau dia hakim, oh enggak, tarik ucapan. 2 kali dia ngaku, tarik ucapan. 3 kali tidak bisa lagi. Maka akhirnya baru Nabi perintahkan, sudah cek ini perempuan. Singkat cerita, ternyata hamil. Maka kata Nabi, tunggu dulu melahirkan. 9 bulan itu ditenggang. Lahir 9 bulan, kata Nabi, ini baik, susui dulu 2 tahun, hampir 3 tahun. Selesai disusui 3 tahun, bayi itu sudah memakan pisang. 3 tahun dari pengakuan. Maknanya kan mau kabur silahkan, mau pergi silahkan, apapun yang terjadi kan silahkan. Bukan ditangkap itu orang, bukan dikurung. Tapi betul-betul imannya sahabat beda dengan iman kita. Di situ pun juga jadi pelajaran. Prosedur dalam hadis yang kita dengar tidak semudah yang ada di dalam otak-otaknya orang munafik, yang akhirnya mereka menakut-nakuti orang Islam sendiri. Wah, tengok, agamu awak kok ngeri kironya. Bukan ngeri, kamu yang bodoh dengan agama. Maka fahami hadis-hadis, fahami agama kita dengan pemahaman yang benar. Bapak Ibu yang mulia, ini fitnah zaman sekarang ini mengerikan. Sampai orang Islam itu zaman sekarang ini takut menampakkan keislamannya. Ini zaman. Kalau saya ini pakai jilbab, nanti saya dianggap orang yang beragama. Coba, pemahaman orang sampai seperti itu. Mau pakai jilbab takut disangka orang beragama. Ini zaman. Kenapa? Karena tadi kalau kamu nanti beragama, hadis-hadis macam ini mau kamu buat ya. Nah, emangnya membuat nggak pakai prosedur? Ini kalau nggak zaman Rasulullah susah kita gambarkan. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini hadis yang termasuk di antara senjata orang-orang kafir, bahkan orang-orang di dalam Islam untuk menyerang Islam dari dalam.
Sedangkan Nabi SAW sendiri mengatakan musuh yang terbesar itu bukan orang di luar Islam, orang munafik ini yang berbahaya. Tengok sekarang, yang menghancurkan umat Islam, yang menghancurkan Islam kan orang Islam sendiri. Maknanya orang Islam tadi yang ngaku-ngaku Islam padahal hati mereka itu kafir, tidak menerima daripada agama Islam. Lah ini kita juga nggak bisa menilai selagi mereka ngamalkan Islam, hitungan mereka tetap orang Islam, wa hisabuhum 'alallah. Tapi perlu tahu, mahkamah itu bukan mahkamah di dunia. Hisab itu yang sebenarnya nanti di akhirat. Kenapa di akhirat itu ada pengadilan? Kenapa Bapak Ibu yang mulia? Karena memang di dunia ini pengadilan tuh umumnya pengadilan gak beres. Ada yang beres umumnya. Maka dikarenakan pengadilan-pengadilan di dunia hanya bersifat zahir, maka pengadilan yang sebenarnya itu nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jangankan pengadilan, kalau ada sekarang hakim mengatakan saya memutuskan pasti sesuai dengan kebenaran. Wah, ini hakim nggak ngerti nih. Nabi saja terkadangan memutuskan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, karena Nabi hanya memutuskan dengan yang zahir, tapi yang sebenarnya Nabi nggak tahu. Contoh, dua orang datang kepada Rasulullah SAW, maka kemudian orang ini bertikai tentang satu barang. Ya Rasulullah, kata orang ini, itu barang yang dipegang fulan punya saya. Satu orang megang barang. Maka akhirnya Nabi tanya kepada orang yang menuduh tadi, kamu ngaku-ngaku barang kamu yang dipegang kawan kamu itu kamu akui barang kamu? Iya. Mana saksinya? Maka orang itu pun mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada saksi, tapi itu betul barang saya. Maka kata Nabi, kalau kamu tidak punya saksi, ada kaidah, siapa yang punya barang, siapa yang memegang barang, maka tentu dia punya kekuatan lebih daripada yang tidak punya, yang memegang barang. Maka yang megang barang ya punya dia kalau kamu tidak punya saksi. Maka akhirnya orang itu pun diam, tetap nerima. Maka Nabi putuskan barang milik orang yang memegang. Selepas itu mereka berdua pergi. Sebelum pergi Nabi nasihatkan, aku hanya menilai secara zahir, yang batin yang tahu hanya Allah. Kalau aku salah dalam memutuskan, kok kamu membawa barang yang bukan hakmu, maka berarti aku telah memutuskan api neraka kamu bawa di tanganmu. Maka pada waktu itu orang yang memegang pun menangis, ya Rasulullah, sebenarnya ini bukan barangku, memang ini barang dia, hanya saja dia nggak punya saksi, maka aku kembalikan kepada dia. Ini zaman dulu penjahatnya banyak yang soleh. Nah hadirin yang mulia, Nabi tetap menghukumi yang zahir. Kalau dikatakan pasti kebenaran yang enggak, Nabi aja kok nggak tahu hal yang gaib, masa kita ngaku-ngaku tahu hal yang gaib? Pemerintah, pengadilan, kepolisian itu menghukumi sesuai bukti, bukan sesuai fakta kebenaran. Nah, kalau yang benar fakta itu nanti di akhirat. Maka pengadilan akhirat, wa hisabuhum 'alallah, yang akan menghisap nanti apa? Siapa yang akan menghisap? Yang menghitung, menghisap apapun yang dikerjakan kita manusia seluruhnya nanti di akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu hadis yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya sebelum kita tutup dan lanjut sholat isya dengan cara berjamaah. Ada yang tidak bertanya? Saya kira cukup ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita ambil pelajaran, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.